Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara serta Saudari yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bertemu lagi di dalam doa dan renungan Rabu GIT Jepara Pepandan Yogyakarta. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kembali kami boleh bersama walau masih berkumpul dari rumah kami masing-masing di dalam doa dan renungan hari Rabu GIT Jepara Pepandan Yogyakarta. Tuntun sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam kami membaca, menggumulkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti, sehingga firman-Mu tersebut boleh menjadi pelita, menjadi penuntun kami di dalam hidup sehari-hari, sehingga firman-Mu tersebut tidak sekedar lalu begitu saja, tetapi sungguh boleh kami hadirkan, kami nyatakan dalam hidup kami semuanya. Di dalam Sang Sabda Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Iya, kita akan bersama-sama membuka dan membaca firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Mari kita bersama-sama membuka dan membaca, dan saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tekun senantiasa untuk tetap membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami apa itu pintu, bisa pintu rumah, bisa pintu gerbang, ataupun secara khusus begitu ya, itu pintu di dalam rumah kita, itu mempunyai fungsi sebagai akses kita untuk masuk ke dalam rumah dan keluar dari dalam rumah. Normalnya kalau kita keluar masuk itu pasti melalui pintu. Kalau yang ada keluar masuk melalui jendela ataupun melalui bukan di luar pintu, tentunya itu patut dicurigai. Entah itu seorang maling, seorang pencuri, ataupun seorang dari anak-anak kita mungkin yang memang sengaja atau mungkin ingin diperhatikan oleh orang tuanya. Tetapi secara normal ketika kita keluar masuk di dalam rumah kita itu melalui pintu. Begitu pula pintu juga mempunyai fungsi sebagai pengaman. Bukankah setiap malam begitu pun ataupun ketika kita
mau keluar rumah, pasti pertanyaannya, apakah pintu-pintu sudah dikunci? Kemudian pintu juga mempunyai fungsi sebagai sirkulasi udara yang utama. Pintu mempunyai lubang begitu dalam rumah kita yang cukup besar, sehingga sirkulasi utama biasanya memang melalui pintu ataupun jendela. Tetapi pintu mempunyai fungsi yang lebih penting karena dia biasanya lebih besar daripada jendela. Begitu pula pintu juga mempunyai fungsi sebagai pencahayaan. Kalau rumah gelap begitu biasanya pintunya dibuka dong biar sinarnya lebih banyak yang masuk. Dan saat ini kalau kita memperhatikan juga pintu mempunyai fungsi estetika, memperindah bentuk rumah. Dari antara fungsi-fungsi tersebut kita bisa melihat fungsinya itu sebagai keamanan, fungsinya juga bisa sebagai kesehatan, keluar masuknya udara, pencahayaan dalam rumah kita, dan juga berfungsi sebagai seni. Ada nilai estetika yang bisa kita lihat ketika pintu itu diatur sedemikian rupa, pintu itu dibuat sedemikian rupa. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, setiap kita yang berada di dalam rumah itu merasa aman. Kita merasa nyaman dengan adanya pintu tersebut. Dan pintu itu juga sesungguhnya melambangkan atau memberikan simbol batas dan penghubung. Artinya bahwa ini sebuah batasan. Ketika kita masuk ke dalam rumah, pintu ditutup, kita mempunyai batasan. Ini adalah isi dari rumah kita, ini keluarga kita yang ada di dalam rumah kita. Tetapi juga bisa menjadi penghubung keluar ketika kita berrelasi dengan orang-orang di luar rumah kita. Dari batas, dari fungsi ganda tersebut baik sebagai batas dan sebagai penghubung, itu membuat kita selain merasa aman, nyaman di dalam rumah, tetapi juga membuat kita juga bisa terhubung dengan orang-orang di luar rumah kita. Berarti pintu itu menyimbolkan banyak hal yang seringkali tidak kita sadari. Kalau kita amati, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, di kota-kota besar, pintu itu menjadi sesuatu yang mencerminkan bahwa orang-orang di kota besar itu begitu takut akan dunia di luar. Sehingga mereka membangun pintunya itu begitu kokoh, bahkan berlapis-lapis. Pintunya seringkali tertutup karena menjaga sesuatu yang jahat dari luar rumah mereka. Dan ini membuat orang susah untuk bisa masuk. Begitu pula saya yakin ketika mau keluar pun juga mengalami kesulitan karena pintu yang berlapis-lapis dan gembok yang mungkin bermacam-macam bentuknya begitu. Jadi pintu juga bisa menjadi sebuah simbol ketertutupan, ketidakpercayaan, atau bahkan mungkin ketidakpedulian orang-orang yang ada di dalam rumah itu terhadap situasi-situasi di luar rumahnya. Dan bukankah ini juga seringkali terjadi di gereja, ketika juga banyak gereja-gereja itu yang pintunya seringkali tertutup di luar hari Minggu. Memang ini faktor keamanan, tetapi sebagai gereja tentunya kita juga harus memikirkan ulang, apakah sebaiknya memang pintu-pintu gereja itu tertutup rapat, atau gereja juga seharusnya juga menyediakan pintu bagi orang-orang di luar yang bisa sekedar ingin belajar, sekedar ingin melepaskan lelah atau dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut memang perlu percakapan yang panjang juga dengan anggota-anggota di dalam gerejanya. Tetapi hal ini justru menyadarkan kita bahwa sore hari ini atau malam hari ini kita membaca bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai pintu. Di ayat yang ke-9 di situ dikatakan, "Akulah pintu." Di dalam perikop ini jelas Yesus sedang ingin mendeklarasikan dirinya bahwa Yesus adalah pintu masuk keselamatan. Pintu masuk di mana orang bisa masuk ke dalam keselamatan melalui
pintunya yang disebut dengan Yesus. Dan kalau kita membaca lebih dalam di perikop ini, ada dialog antara pintu sebagai penghubung dan pintu sebagai identitas. Di satu sisi, ketika kita masuk melalui pintu keselamatan Yesus, itu menegaskan identitas kekristenan kita di tengah kehidupan kita sehari-hari. Orang yang mengaku kepada orang yang percaya, orang yang mengaku Kristen itu terhisap masuk melalui pintu keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Masuk di dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya. Dan masuk melalui pintu yang disediakan oleh Yesus Kristus. Itulah identitas kita. Bahwa kita meyakini bahwa pintu keselamatan itu adalah melalui Yesus. Melalui percaya kepada Yesus dan masuk di dalam persekutuan pengikut Kristus Yesus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, di sini juga dikatakan ia akan masuk dan keluar. Pintu juga menjadi pembatas yang juga membedakan kita dengan dunia. Tetapi juga menjadi penghubung kita dengan dunia. Dan antara identitas serta penghubung atau relasi tersebut itu harus berjalan dengan seimbang. Batas adalah di mana kita punya rumah, gitu ya. Pintu itu menjadi pembatas bahwa kita mempunyai identitas persekutuan kita yang kita sebut sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus. Tetapi kita juga mempunyai pintu sebagai penghubung kita dengan luar. Kita juga diajak untuk berelasi dengan orang-orang di luar. Ketika kita hanya menekankan identitas kita menjadi tidak peduli kepada orang-orang di luar. Yang lebih kita pentingkan adalah di dalam rumah kita, di dalam persekutuan kita. Tetapi ketika kita lebih mementingkan relasi, akhirnya kita banyak sekali melakukan kompromi-kompromi dengan orang-orang di luar. Membuat identitas kekristenan kita ini menjadi kabur. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, pintu itu merupakan sebuah hal berbicara tentang identitas kita dan juga relasi kita. Dan ini harus seimbang. Baik identitas kita, relasi kita harus seimbang. Dan ketika kita lebih membaca lebih mendalam lagi dalam perikop tadi, ketika Yesus berbicara aku adalah pintu, kemudian di ayat 11 sebenarnya dilanjutkan, akulah gembala yang baik. Jadi ketika kita membaca Yesus sebagai pintu dan Yesus sebagai gembala, hal ini tidak bisa dipisahkan. Kita harus melihatnya secara bersama-sama. Ketika kita membaca Yesus adalah pintu, berarti kita juga membaca Yesus adalah gembala. Sebab apa? Pintu ini kan yang pertama tadi menyiratkan, kita harus memisahkan diri. Memisahkan diri kita dikhususkan sebagai umatnya Allah dari dunia luar. Identitas kita itu harus berbeda dari orang-orang di luar pengikut Kristus. Identitas kita adalah identitas sebagai pengikut Kristus. Identitas pengikut Kristus itu bukan mau menonjolkan arogansi keselamatan yang sudah kita peroleh. Sekali lagi tidak. Justru keselamatan yang sudah kita peroleh, yang sudah kita tersebut, itu semakin membuat identitas kita sebagai pengikut Kristus itu semakin menonjol. Bahwa di dalam persekutuan kita, bahwa di dalam hidup kita, identitas Kristus Yesus itu yang semakin menonjol. Ketika identitas keselamatan itu telah kita miliki, kita itu berarti ada hal yang berbeda dari di luar kita. Di dalam persekutuan yang kita bangun, dalam persekutuan yang kita hidupi, dalam persekutuan yang kita miliki, kita mempunyai cara hidup yang bersinar terang dan orang lain bisa melihatnya secara nyata. Secara gampang persekutuan Kristen atau orang-orang Kristen itu ya hidupnya harus dipenuhi dengan kerukunan, kedamaian, penuh keakraban, saling memperhatikan, saling menopang, saling mendukung. Tidak ada yang hidup susah, tetapi hidup yang dipenuhi dengan cinta satu dengan yang lain.
Itu identitas yang seharusnya kita tonjolkan. Jadi bukan berarti ketika kita mempunyai identitas yang sudah diselamatkan, terus kemudian kita menjadi sombong, terus kemudian kita menjadi orang-orang yang angkuh. Tidak, justru bukan itu yang ingin kita tonjolkan. Keselamatan yang sudah kita peroleh itu justru membuat kita mempunyai identitas seperti Kristus, hidup seperti Kristus. Sehingga orang lain bisa melihat sinar Kristus dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, sekali lagi bahwa pintu itu menghubungkan diri kita dengan dunia luar. Di ayat yang ketiga di situ jelas dikatakan bahwa untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bahwa identitas yang kita tonjolkan di dalam persekutuan itu juga harus kita hadirkan di luar. Ketika kita keluar kandang atau ketika kita berelasi dengan orang-orang di luar kita, yakinlah bahwa Sang Gembala yang adalah Yesus sendiri itu juga menuntun kita keluar. Artinya Sang Gembala itu tidak akan membiarkan kita sendirian. Sang Gembala itu akan terus membersamai kita, hadir bersama dengan kita. Sang Gembala itu tidak akan membiarkan kita. Ingat cerita satu domba yang tersesat dan kemudian domba itu dicari, 99 harus ditinggal untuk menyelamatkan yang satu. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita ini begitu luar biasa dikasihi, sehingga ketika kita dituntun keluar untuk menampilkan identitas kita, tidak mungkin kita menjadi sangat eksklusif sekali dengan mengungkung diri di dalam persekutuan kita sendiri atau di dalam gereja kita. Kita perlu keluar. Dan ketika kita keluar, ketika kita berelasi, itu identitas kita juga perlu kita hadirkan. Identitas sebagai pengikut Kristus. Memang jelas kalau kita membaca bahwa padang rumput yang hijau itu seringkali kita bayangkan daerah yang sangat indah sekali, begitu ya, dengan sungai yang gemericik dan rumput yang hijau. Justru di dalam keindahan tersebut ada bahaya yang seringkali mengancam. Ini yang perlu kita sadari. Kalau Bapak Ibu membayangkan padang rumput yang liar terutama, itu memang indah, tetapi ada ancaman juga di situ. Ada banyak binatang buas yang bisa saja kita berjumpa dengannya. Artinya, ketika kita terhubung dengan dunia luar, kita akan diberhadapkan dengan ancaman, kita akan diberhadapkan dengan bahaya. Kita berhadapkan dengan identitas yang bisa mengguncang iman kita. Kita bisa saja menyembunyikan identitas kita karena takut. Tetapi yakinlah, justru identitas yang kita miliki itu perlu kita hadirkan di dalam relasi kita dengan banyak orang. Bagaimana kita mau bersaksi tentang keselamatan yang kita peroleh kalau identitas ini kita tutupi? Bahkan saya sendiri sangat meyakini bahwa keberadaan kita dengan menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus itu adalah salah satu cara bersaksi untuk menunjukkan kepada dunia. Ini loh orang Kristen itu seperti ini. Orang Kristen itu membawa damai. Pengikut Kristus itu membawa sejahtera. Pengikut Kristus itu membawa persahabatan. Pengikut Kristus itu membawa kebenaran dan keadilan bagi orang-orang di sekelilingnya. Pengikut Kristus itu hidupnya sungguh-sungguh berpadanan dengan Kristus. Dan identitas yang kita munculkan itu, yakinlah Sang Gembala Agung kita itu terus ada bersama dengan kita. Tidak pernah membiarkan kita untuk tersesat ketika kita meyakini bahwa Sang Gembala Agung itu menuntun kita. Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, selain kita mau menunjukkan identitas kita sebagai persekutuan yang kokoh, identitas di dalam, tetapi juga identitas yang ada di dalam persekutuan itu perlu kita hadirkan. Dan kita meyakini pintu di dalam Kristus Yesus yang merupakan identitas keselamatan kita, tetapi juga menjadi penghubung relasi kita dengan dunia luar, di dunia luar itu. Itu adalah deklarasi dari Yesus sendiri. Kita masuk ke dalam pintu keselamatan, kita menjadi saksinya, dan kita hadirkan di dalam dunia ini. Pintu itu
menghubungkan kita dengan keselamatan, tetapi pintu itu juga menghubungkan kita dengan dunia luar, supaya orang-orang bisa melihat, menyaksikan. Ini loh wujud dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini loh sikap orang-orang yang sudah diselamatkan. Berbeda karena mereka sungguh-sungguh menghidupi Kristus Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kembali kami boleh bersama menikmati keindahan firman-Mu Tuhan. Malam hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami mempunyai pintu keselamatan di dalam Kristus Yesus yang menjadikan kami terhisap masuk di dalam persekutuan orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan Kristus. Dan ini adalah identitas kami yang hendak kami tunjukkan juga. Dan melalui pintu keselamatan itu kami terhubung dengan orang-orang di luar kami. Dan itu adalah cara kami untuk bersaksi, untuk menunjukkan identitas kami, bahwa kami adalah anak-anak Kristus Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa membersamai kami karena Engkau adalah Gembala Agung kami yang senantiasa menuntun kami. Dan pada malam hari ini kami juga menaikkan doa-doa kami tak henti-hentinya. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi ini. Kiranya situasi pandemi ini boleh cepat berakhir. Situasi pandemi ini boleh cepat berlalu dari atas muka bumi. Ajar kami untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Kami mendengar di beberapa negara ada gelombang COVID yang lain. Dan Tuhan, ini semakin menyadarkan kami membutuhkan Engkau. Kami butuh belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami, kasihanilah dunia ini, pandemi ini boleh cepat berlalu. Melalui kesadaran kami untuk tetap mentaati protokol kesehatan, kesadaran kami juga untuk mau hidup sehat, kesadaran kami untuk terus menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada-Mu. Kami berdoa untuk program-program gereja yang sudah kami rancangkan Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa tuntunan-Mu. Biarlah tuntunan-Mu nyata bagi para pengurus gereja-Mu, bagi para jemaat-Mu, begitu pula dengan gembala yang sudah Engkau tunjuk, yaitu anak-Mu. Kami boleh bekerja sama, kami boleh bersatu hati, kami boleh melayani Engkau. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dari paling kecil sampai yang dewasa, sampai yang sepuh. Di dalam tangan kuasa Tuhan penyertaan, Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, semangat, berkat yang senantiasa Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan bangsa dan negara kami senantiasa berkati dengan kebenaran dan keadilan melalui para pemimpin bangsa kami. Setiap kebijakan yang diambil kiranya senantiasa boleh mengedepankan apa yang menjadi kepentingan rakyat banyak. Banyak hal-hal yang buruk yang kami dengar di luar, peristiwa di Wadas, peristiwa tenggelamnya kapal selam Nanggala, dan juga beberapa bencana alam Tuhan. Tuhan itu semakin menyadarkan kami bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, situasi politik juga tidak sedang baik-baik saja. Kiranya Tuhan memberikan keberanian dan kebenaran serta keadilan dalam bertindak untuk para pemimpin bangsa kami. Sehingga apa yang diambil kebijakan oleh para pemimpin bangsa kami senantiasa mengedepankan apa yang menjadi kepentingan orang banyak, tetapi bukan mengedepankan kepentingan segolongan kelompok. Kiranya cita-cita bangsa kami untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, Tuhan senantiasa berkati. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Sepenuhnya kami serahkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.